Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini diberikan kenikmatan berupa kesehatan, iman Islam sehingga mampu berangkat kita masih selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu jemaah Allah, sebelum acara kajian subuh kita lakukan itu, mari kita mengawali acara ini ala hadiahnya wa kulli sholih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Baik, materi kali ini yaitu Al-Qur'an Al-Kabair, itu dosa besar kedua, itu kepada beliau kami bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'in wattabi'in wattabi'un tabi'in walladzina taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, ketua DKM dan jajarannya, serta Bapak Ibu serta rekan-rekan remaja ada ya? Biasanya ada. Yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Mari mengawali ini kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar juga adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk menunaikan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah di subuh hari ini kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh ini. Nikmat yang besar tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini adalah hal yang utama dan hal yang tidak pernah diabaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang begitu beliau sudah dijaga maksum dari dosa, kemudian juga sudah jelas istilahnya dijamin surganya, senantiasa bersyukur, tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadikannya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka terlebih apalagi kita sebagai hambanya dan umatnya Rasulullah, maka kita patut meneladani Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tidak lupa juga kita bersyukur, mudah-mudahan langkah kita ke Masjid Asyam ini dan juga disertai dengan niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai pahala kebaikan. Setiap langkahnya mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan hadirnya kita di kesempatan pagi ini, sebagaimana yang Allah sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa berada di apa istilahnya, taman surga ya. Di antara taman-taman surga Allah itu adalah menghadiri majelis ilmu. Bahkan ini adalah menjadi salah satu jalan menuju surga. Allah mudahkan untuk jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Di mana Allah juga memberikan motivasi, Rasulullah memberikan motivasi bahwa hadirnya ini Allah akan membentangkan sayap-sayap malaikat, ya, memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kita, kepada hati-hati kita. Dan itu mudah-mudahan kita raih semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sebelumnya kita telah membahas dosa besar ke-1 yaitu syirik. Dan di sana juga kita sudah ini sedikit mengulas ya, supaya mudah-mudahan kita juga masih mengingat kembali betapa ibadah yang kita lakukan, apapun itu ibadahnya ya, itu disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dari kebergantungan kita kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ketika kita mengkhususkan ibadah dan ternyata masih disusupi ya, ada disusupi harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan menggelincirkan kita kepada bentuk kesyirikan. Ibadah itu apa Bapak Ibu kemarin? Masih ingat? Lagi-lagi ditanya. Karena inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus tahu juga apa ibadah itu. Dan alhamdulillah kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ibadah. Maka ini untuk mereview kembali, ibadah itu apa sebenarnya? Secara umum, ibadah adalah menyembah kepada Allah. Ada lagi yang lebih umum lagi yang berpahala, mendapatkan pahala. Ada lagi? Masih ingat? Yaitu segala perkara yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, ya itu artinya mencakup seluruh nama-nama yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu lahir maupun batin, zahiran maupun batinan. Itu secara umumnya. Jadi setiap ada amalan, ataupun amalan itu kan ada dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Ya. Maka dari sebagai berbagai bentuk amalan itu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, itu adalah salah satu ibadah. Jadi itu secara umum. Tetapi ketika dikaitkan dengan kesyirikan, maka kita kembalikan ini ada kekhususannya. Karena kalau dikaitkan seluruhnya secara umum, definisi umum, maka itu orang bisa sembarangan menuduh itu syirik, itu bukan syirik, ini adalah syirik gitu. Maka ada kekhususan di situ. Secara bahasa kan ibadah itu adalah menundukkan, menghambakan diri serendah-rendahnya, menundukkan diri serendah. Tapi di situ ada catatannya, yaitu disertai dengan keyakinan akan ketuhanan terhadap apa yang kita ibadahi. Bisa aja kan ibadah itu bukan hanya Allah, kepada Allah, ternyata ditunjukkan kepada selain Allah. Misalnya kepada patung. Ketika orang sujud di hadapan patung dan di hatinya itu disertai, itu kan merendahkan. Sujud itu bentuk ibadah yang khusus gitu. Disertai dengan apa? Keyakinan akan ketuhanan apa yang disembah. Maka itu adalah kesyirikan. Begitu juga sujud kepada manusia.
ketika sujud kepada manusia, kepada raja, kepada presiden misalnya, kepada orang tua atau kepada siapapun, tetapi di hatinya disertai dengan keyakinan bahwa itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa memberi pertolongan dan seterusnya, maka disitulah berarti menghambakan kepada selain Allah, dan itu adalah bentuk kesyirikan. Tetapi ketika tidak disertai, misalnya sujudnya kepada orang tua atau kepada raja, tidak disertai dengan keyakinan terhadap ketuhanan, bahwa yang disujudi itu memiliki sifat-sifat ketuhanan rububiyah, maka jangan serta-merta langsung dikatakan syirik atau musyrik. Tetapi itu adalah dosa, haram gitu kita. Sujud kepada selain Allah haram. Sujud kepada selain Allah adalah dosa. Baik, di Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, ini salah seorang ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i. Al-Kabair, dosa-dosa besar yang kedua, yaitu adalah membunuh. Hadirin, di sini di karya beliau ini, beliau menghadirkan banyak sekali dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama, beliau menuliskan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Ini dalil pertama yang beliau sajikan di dalam karyanya beliau ini. Masya Allah ya. Sebagaimana definisi sebelumnya, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang di sana diletakkan ada laknat Allah, ada ancaman Allah di dunia dan juga di akhirat secara dilaknat. Dan ini ayatnya sudah jelas, secara jelas. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, artinya bukan dengan selain yang hak untuk dibunuh, yang boleh dibunuh gitu, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan di sini kekal di dalamnya. Karena kan seorang mukmin itu pasti masuk surga. Yakin nggak Bapak Ibu masuk surga? Yakin. Yakin ya? Alhamdulillah. Bismillah, itu ada keyakinan kita. Ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kepada Allah, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan hambanya ke surga. Itu adalah salah di antara hak hamba. Tetapi haknya Allah adalah untuk diibadahi disembah. Maka ketika seorang sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia berhak untuk mendapatkan surga Allah. Kalau yang belum memenuhi itu tidak ada berhak. Makanya bersyukur itu adalah salah satu yang patut kita syukuri, bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sudah seorang mukmin juga? Nah, itu dia. Karena ketika berislam itu ada tiga tingkatan ya. Ada Islam, tingkatan pertama. Kemudian yang keduanya adalah iman, yang ketiganya ihsan. Itu jenjangnya seperti itu. Maka kita senantiasa berlomba untuk bisa sampai kepada ihsan. Nah, sudah sampai ya? Ada ihsan. Jadi kalau kita merasa sudah berislam, kemudian merasa diri sudah
punya hak untuk masuk ke surga. Ya Allah, saya kalau sudah masuk, sudah bersyahadat berislam, maka mana hak saya? Berani berkata seperti itu, sementara amalan kita jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah supaya Islam yang sudah kita anut ini betul-betul kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Boleh jadi di dalam hadis yang lain ada dikatakan bahwa takdir itu ketika seorang Islam sudah berislam, dia beramal seperti amalan yang ahli surga, tetapi kemudian ketika menjelang mautnya artinya beramal seperti amalan ahli surga itu sehingga seolah-olah seantara surga dengan dia itu hanya tinggal sejengkal. Tetapi kemudian dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam keadaan tidak berislam, maka masuk ke neraka. Tetapi ada juga orang yang selama hidupnya beramal seperti amalan ahli neraka sehingga seolah-olah jarak dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal, tetapi kemudian takdir sudah mendahului dan ternyata dia mati dalam keadaan non-muslim. Maka persoalan ini menjadi penting untuk kita senantiasa syukuri bahwa kita sudah berislam dan kita meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong kita untuk kita bisa senantiasa menjaga keislaman kita. Nah, di dalam hal ini ketika seorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, artinya ada kesengajaan yang dilakukan, bahkan direncana, kemudian dicari kesempatan untuk bisa dan berhasil membunuh, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Nah, para ulama ini berbeda pendapat ketika mengartikan kekal, karena yang kekekalan bagi seseorang itu adalah orang pelaku syirik. Orang syirik itu kekal di dalamnya. Maka ada berbagai pandangan para ulama ketika mengatakan orang yang pembunuh ini kekal di neraka, padahal kan dia kalau seorang muslim masuk surga gitu ya. Bagaimana itu kalau ternyata kekal di neraka? Nah, ini ada berbeda pendapat di kalangan para ulama dalam memaknai khalidan fiha. Kekal di sini diartikan diantaranya adalah tinggalnya begitu lama, sangat lama. Itu kalau yang kekal selama-lamanya kan itu seperti dosa kesyirikan yang seseorang mati kemudian dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan dia mati dalam keadaan musyrik, maka dia kekal di dalamnya dan itu tidak pernah bisa untuk masuk ke neraka. Karena Allah tidak mengampuni dosa. Allah mengampuni seluruh dosa kecuali kesyirikan. Nah, berarti orang yang meninggal dalam keadaan dia seorang pembunuh itu dosanya dia kekal dalam artian sangat lama waktunya sama. Karena apa sebetulnya di sini hukum asal satu jiwa itu ada haram darahnya untuk dibunuh. Sebagaimana dikatakan di dalam kaidah fikih ya, bahwa hukum asal hubungan biologis dan daging, begitu pula darah dan harta orang terjaga adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Ya, jadi bahwa darah satu jiwa itu tidak boleh diambil kecuali adanya dalil. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan di sini. Saya meringkas saja. Di antaranya nih, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian juga dalam ayat lain, sifat orang beriman yaitu tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Nah, maka ketika membunuh dengan alasan benar, maka itu bukanlah sebuah dosa. Tetapi ketika membunuh dengan alasan yang tidak benar, itulah dosa yang sebenarnya. Maka yang kekal di dalamnya. Dan fenomena pembunuhan ini, masya Allah, di saat ini begitu mudahnya kita mendengarkan peristiwa-peristiwa pembunuhan. Gara-gara hal yang sepele, kemudian sampai menghabiskan jiwa. Ada banyak kasus ibu-ibu
membunuh bayi-bayinya, membuang bayi-bayinya. Ada kasus juga anak-anak yang membunuh orang tuanya atau orang tua yang membunuh anaknya. Kemudian juga bahkan yang kemarin viral ya di medsos di Malaysia ya, yang anak pesantren itu meninggal ternyata di rame-rame yang dimasukin ke dalam mesin cuci ya, masya Allah, itu gimana itu, kita tidak bisa bayangkan. Maka kita perlu sadari bahwa ternyata ancaman bagi pembunuh itu begitu besarnya. Dan memang fenomena pembunuhan ini diantara salah satu tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda kiamat diantara yang ditunjukkan oleh Rasulullah diberitakan itu adalah diantara tanda kiamat, salah satunya adalah pembunuhan. Kata Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap hingga suatu masa mendatangi manusia, di mana manusia ada orang membunuh tidak mengerti karena alasan apa ia membunuh, dan orang terbunuh juga tidak mengerti atas dasar apa ia dibunuh. Ya, jadi itu ya bagian dari tanda kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat, bukan hanya di film saja, tapi memang fenomena banyak sekali tanda-tanda kiamat kecil yang sudah bermunculan sebelum kiamat, sebelum tanda besarnya. Di antara tanda besar kiamat itu yang besar adalah ketika beda pandangan ya, berbagai pendapat para ulama, tapi kalau disimpulkan ada satu saya lebih condong itu adalah ketika peristiwa Ad-Dukhan pertama kali muncul, itu adalah tanda kiamat besar. Ketika satu tanda kiamat itu muncul yang besar, ya, tanda kiamat besar, maka tanda-tanda berikutnya itu yang 10 tanda kiamat itu berurutan seperti butir butiran yang saling menyusul, yang jatuh gitu ya, butiran tasbih. Tasbih itu butir kalau menyusul, yang satu putus, yang talinya putus, satu butir itu jatuh dan yang lainnya itu jatuh juga, dan itu digambarkan seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak mengalaminya ya. Ketika tanda kiamat itu muncul yang pertama, yang besar itu, maka tanda kiamat berikutnya itu akan bermunculan dengan begitu cepatnya. Nah, sementara tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak bermunculan. Kemudian di ayat berikutnya juga di surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Ini kan pada masa Arab jahiliyah ya, sebelumnya ya, mereka tidak menghendaki punya anak perempuan, sehingga anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, kemudian dibiarkan hidupnya itu justru yang laki-laki. Padahal di sini makanya dinyatakan di ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya di ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh gitu ya. Dan membunuh ini adalah di antara dosa yang kalau sholat itu kan ada amalan nanti di akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Sementara dosa yang pertama kali dihisab itu adalah dosa pertumpahan darah. Karena makanya urusan menghilangkan nyawa ini sangat berat. Jadi hati-hati sekali, jangan disepelekan. Ketika ada niat untuk membunuh seseorang, kemudian dia merencanakan sesuatu, walaupun tidak sampai membunuh, tetapi niat dan rencana yang sudah terrealisir itu bagian dari skenario pembunuhan. Dan itu yang akan dihisab nanti juga. Seperti halnya perbuatan maksiat yang lain ya. Kan kalau kita berniat melakukan amalan kebaikan dicatat langsung diberikan pahalanya. Tetapi kalau keburukan cukup di dalam hati dan belum dilakukan, berarti tidak dicatat keburukan. Tetapi ketika niat keburukan itu misalkan saya
punya niat pengen apa namanya kemaksiatan, diantaranya nonton sesuatu yang dilarang. Dia sudah mojok tapi belum sempat buka tuh, tapi mojoknya itu nanti dihisab. Mojoknya itu dihisab walaupun belum sempat buka-buka gitu yang lain. Itu karena sudah ada niat dan dia menyisirkan dengan mojoknya itu, maka itu perlu hati-hati. Jadi di ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi begitu berharganya jiwa, satu jiwa mukmin itu ya. Sampai-sampai disebutkan di sini seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Jadi nyawa satu jiwa, satu seorang mukmin itu lebih berharga bahkan jika dibandingkan dengan dunia dan dengan dunia ya, dengan manusia seluruhnya sedunia ini, itu lebih berharga satu jiwa. Makanya hati-hati dalam persoalan ini, jangan menganggap sepele dan juga jangan sampai terjerumus atau terdorong karena ini. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang kecil. Karena bisa membawakan pelakunya kepada apa namanya tadi akan dihisab ya nanti di Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kekal di neraka, artinya panjang sekali, kemudian Allah murkai, Allah laknat, dan juga azab yang pedih. Jadi Allah itu tidak suka dengan orang. Makanya dikatakan di sini di azab dan kekal. Bahkan karena pernyataan seperti ini, ada ulama yang mengatakan orang membunuh itu ya memang tidak diampuni. Tetapi kemudian di ayat lain atau dalil yang lain kan disebutkan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka ini kesempatan bagi para pembunuh pun untuk jika dia berniat tobat dengan sesungguhnya, tetap Allah bukakan maaf. Sebagaimana dalam kisah ya, ada seorang pembunuh yang datang ke seorang rahib, dia sudah membunuh 99 gitu ya, atau 999. Tetapi kata rahib, adakah kesempatan, akan ditanyakan, adakah kesempatan untuk kami bertobat, untuk saya bertobat, karena saya sudah membunuh 99 orang. Kata rahib itu tidak ada. Artinya akhirnya digenapi dengan 100, dibunuh juga. Tapi di sini ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa ketika seseorang yang sudah pendosa itu datang bertanya kepada kita, kepada seorang ustaz, seorang ulama, ataupun kepada kita, adakah kesempatan saya untuk bertobat? Maka berikan harapan yang besar, berikan pengharapan, karena Allah Maha besar ampunannya. Maka selagi punya itikad untuk bertobat, Allah membukakan tobat. Allah membukakan tobat. Jadi di ayat itu menjadi harapan besar bagi para hambanya ketika berbuat dosa, maka Allah tetap akan mengampuni. Ketika seseorang hamba datang kepada Allah dengan dosa sebesar gunung, maka Allah pun menyiapkan ampunan sebesar itu pula. Jadi jangan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berputus harapan dari rahmat Allah itu juga dosa, bagian dari dosa, berputus asa dari rahmat Allah. Baik. Dan banyak dalil lagi yang beliau sebutkan di sini. Ketika ada dua orang berhadapan, mereka berdua membunuh ya. Duel lah. Ketika duel saling membunuh, maka kedua-duanya kata Rasulullah, kedua-duanya apa? Kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya itu adalah akan masuk neraka. Tapi kemudian ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana dengan yang terbunuh? Bukankah dia terbunuh, korban? Tetapi Rasulullah menjawab tetap masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Karena
yang terbunuh itu pun, yang korban tadi itu pun, itu sebetulnya adalah sama-sama pengen membunuh juga. Saya sambil lihat jam. Oke, baik. Di sini banyak sekali dalil yang beliau sampaikan ya. Mungkin tidak sempat untuk dibacakan satu persatu. Bahkan di sini disebutkan dalilnya oleh Imam Az-Zahabi ini. Di antaranya adalah membunuh seorang kafir sekalipun, ya, membunuh seorang kafir. Jadi jika seseorang, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perdamaian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi gitu ya, membunuh orang kafir sekalipun yang dalam keadaan perjanjian damai, artinya tidak ada peperangan. Itu walaupun tadi nanti akan ada konsekuensi ketika membunuh itu, hukum Islam apa katakan ada kisos, gitu, ada kisos. Tetapi kepada orang kafir tadi hanya membayar diat saja ketika terjadi pembunuhan secara tidak sengaja misalkan. Nah makanya Allah sudah menurunkan syariatnya secara sempurna. Begitu juga hukum-hukumnya ya. Hukum-hukumnya ketika orang membunuh maka ada hukum kisas di dalam Islam. Di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'afiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un 'alaihi bil ma'ruf. Di situ Allah mewajibkan hukum qisas. Artinya hukum qisas itu kalau orang membunuh, maka dibunuh lagi orang pembunuhnya itu. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, orang budak dengan budak. Nah, hukum qisas ini memang di banyak negara Islam belum bisa dijalankan atau tidak dijalankan dengan berbagai sebab tentunya. Termasuk di Indonesia, orang dibunuh, orang pembunuh masuk ke mana? Penjara. Tetapi bukan dikisos. Tapi bagaimana terus hubungannya nanti itu? Sementara pembunuh itu dosa besar yang dihukumi di dunia dan yang hukum kisos tadi, kemudian di akhirat mendapatkan neraka, jahanam dan kekal. Bahwa kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ketika hukum Allah itu hadir, itu tiada lain adalah untuk kelangsungan hidup manusia, untuk kemaslahatan manusia. Karena di ayat berikutnya kan walaupun fil qisasi hayatan, dalam hukum qisas itu ada kelangsungan hidup. Ya, para hadirin sekalian, mungkin sementara itu yang bisa disampaikan terkait dengan dosa besar kedua, ya, membunuh. Memang masih banyak dalil yang dihadirkan oleh Syekh Imam Az-Zahabi ini, tetapi karena kesempatan juga kita terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Intinya bahwa membunuh ini bukan perkara yang sepele. Membunuh ini konsekuensinya mendapatkan siksa jahanam, kekal di dalamnya, Allah murkai, Allah laknat, dan mendapat azab yang pedih. Maka berhati-hatilah terhadap perkara ini. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari Allah supaya kita dijauhkan. Jangan sampai terbersit kepada hal ini. Kepada seorang muslim itu jangankan kebencian untuk membunuh, ya, ada rasa gil aja. Gil itu tahu Bapak Ibu? Gil itu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kan ada doanya ya. Suka dibaca doa gitu. Nah, ada rasa gil aja itu akan dihisab nanti di akhirat. Rasa gil itu rasa
nggak suka, rasa nggak nyaman kepada seseorang, sama muslim ya, ini sama muslim. Ada rasa gil itu aja akan dihisab nanti. Ketika seorang sudah melalui perjalanan di akhirat nanti melewati sirat, kan yang selamat dari sirat itu nanti ada satu tempat namanya kontoroh. Nanti di kontoroh itulah akan dihisab orang yang pernah menyakiti bahkan kambing yang tanduknya patah, sekalipun itu Allah adili di sana. Ada pertanggungjawabannya. Nah, seorang muslim pun yang masih memiliki rasa gil itu akan dihisab. Dan ketika ada rasa gil tentu ya itu apa yang dikurasnya di situ, dikuras adalah pahala kita nanti. Maka jangankan ada niat untuk membunuh, niat untuk gil, ada rasa gil aja kita harus berupaya untuk menghilangkannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Walakum minkum sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan saja kita bersama tentang membunuh masuk dosa saja. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ibu silakan. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Mohon ulangi Bu, kurang jelas suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membunuh ini, Ya. bagaimana kalau seseorang itu dia didasarkan bersalah, mungkin oleh pengadilan atau apa, terus dia dijatuhi hukuman mati. Terus yang melakukan hukuman mati itu misalkan Al-Bajul, itu gimana hukumnya? Apa dia berdosa? Kan dia membunuh, walaupun dengan menghilangkan nyawa orang, walaupun itu atas suruhan, mungkin ada pengadilan atau itu gimana? Itu dia termasuk berdosa karena profesi dia memang Al-Bajul atau Profesinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang profesi ya? Kalau juleha ya. Ini masalahnya kalau juleha kan hewan-hewan ya. Ini profesinya? Ya baik. Terima kasih. Perkara ini ketika tadi dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam dalil-dalil ya, membunuh seseorang dengan sengaja, kan itu kan kalau Al-Bajul kan dengan sengaja ya. Dijadwalkan pula ya, jadwal sekian, ayo satu masuk ya, next gitu ya. Maka secara umum di sini disebutkan seseorang muslim mukmin dengan sengaja balasannya adalah neraka jahanam. Tetapi kemudian bahwa membunuh yang dilarang itu adalah membunuh yang dibolehkan itu adalah membunuh yang hak. Apa yang membunuh yang hak itu? Pertama ketika dia menegakkan kisos. Kan membunuh juga kisos ya. Orang membunuh, maka yang pembunuhnya ini harus dikisos dengan dibunuh lagi. Mungkin kalau orang luar melihat orang muslim, Islam ini kejam sekali. Kejam sekali orang pembunuh, maka harus dibunuh lagi. Nah, itu kisos itu adalah bagian dari pembunuhan yang hak, yang dibolehkan secara syar'i. Jadi kalau membunuh karena alasan kisos, misalkan ada keluarga terbunuh, keluarga korban, dia kan mengajukan kepada mahkamah
pengadilan untuk menuntut agar si pembunuh ini dibunuh lagi, untuk menuntut kisos. Maka pengadilan ini menegakkan hukum kisos, tentunya ada algojo. Nah, berarti algojo ini melaksanakan hukum kisos tadi atas perintah dari perintah dari pemerintah atau mahkamah pengadilan tadi. Dan itu salah satu pembunuhan yang dibolehkan karena menegakkan hukum kisos, Maka peristiwanya yang tadi algojo, yang memang profesinya algojo, karena memang itu adalah menegakkan hukum kisos. Tetapi ketika hukum kisosnya tidak ada, nah ini yang menjadi persoalan. Tetapi bahwa yang menegakkan hukum ini kan adalah institusi, bukan orang per orang. Ya, institusi ini artinya pemerintah atau suatu lembaga yang sudah disepakati bersama untuk menegakkan pengadilan secara Islam. Itulah memang ya fenomena saat ini di akhir zaman, di mana hukum Islam sudah tidak digunakan secara seutuhnya. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain secara tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Ada 3 ayat di Al-Maidah itu yang disebut. Jadi orang yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia termasuk orang kafir, orang zalim, orang munafik dan seterusnya. Nah, profesi al-wujud memang ini adalah kaitannya karena itu penegakan hukum kisos, maka itu salah satu pembunuhan yang dibolehkan. Kemudian pembunuhan yang dibolehkan apa lagi? Ada perintah maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembunuhan yang diperintahkan. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan bunuhlah, perangilah kan gitu. Wa qatilu fi sabilillah, di jalan Allah. Berperanglah atau membunuh berarti kan di jalan Allah. Alladziina wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan bunuhlah di jalan Allah, berperangilah di jalan Allah terhadap apa? Orang-orang yang memerangimu, orang-orang yang membunuh. Wala ta'tadu, dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Jadi kalau sudah seperti halnya hukum kisos ya, ketika ditegakkan kisos, bahkan sudah menuntut yaitu menuntut balas si korban ini, keluarganya itu sudah ditegakkan, tapi terus saja menteror misalnya, gara-gara jadi pembunuh, di keluarganya pembunuh, diteror terus, itu kan termasuk yang berlebihan juga. Jadi kalau sudah ditegakkan hukum kisos, sudah saling memaafkan. Bahkan hukum kisos tidak jadi dilaksanakan kalau si keluarga korban ini sudah memaafkan, tetapi dia boleh menuntut dia itu tebusan gitu ya, tebusan atau denda, berupa denda. Maka si pembunuh ini sudah memenuhi diatnya, dan si keluarga terbunuh itu sudah mengambil diat tersebut, tebusan tadi, maka wala ta'tadu, jangan berlebihan, jangan sampai menuntut terus membunuh, udah maafkan. Maka diat ini persoalan lain, konsekuensi dari hukum ditegakkannya hukum kisos ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu. Ada saudara atau keluarga yang menjadi agak jauh? Agak ada. Tetapi di negara-negara yang memang menerapkan hukum pancung ya, kan ada ya, hukum gantung, hukum pancung. Itu kan sama dengan hukum membunuh, yang membunuh kan. Itu juga ada algoritma gitu. Yang menerapkan itu kayak di Saudi ya, di Saudi kan hukum pancung. Menurut penelitian di Bapak Ibu ya, ada penelitian. Jadi orang yang menerapkan hukuman mati itu, ada yang dipancung itu langsung dipenggal lehernya. Yang kedua ada digantung. Kemudian yang seperti di Indonesia koruptor itu ditembak mati. Nah, menurut penelitian itu katanya yang lebih cepat tidak merasakan sakitnya itu dengan dipancung.
oleh Allah jadi panjang. Bahwa ini karena kita belum tahu, belum ada yang penelitiannya yang menanyakan orang yang sudah dibunuh tadi. Orang yang sudah dibunuh gimana gitu ya? Lebih cepatnya mana? Apakah dipancung, apakah ditembak, atau digantung? Tetapi penelitian secara ini apa namanya? Secara penelitian ya terhadap orang yang akan dieksekusi itu bahwa dipancung itu lebih cepat. Lebih cepat. Seperti hanya Juleha ya, kalau Juleha memotong sapi, kambing dan sebenarnya hewan yang akan dipotong itu hewan sembelihan. Itu kan ada penelitiannya. Ketika dia sudah 3 urat itu sudah terpotong dengan sempurna, maka hanya dalam hitungan beberapa detik sih sapi atau hewan tersebut tidak merasa sakit, karena dia mengirimkan sinyal ke otak itu sudah dianggapnya tidur lelap gitu. Beda dengan yang ketika salah motong terlewatkan 1 urat, 2 urat gitu ya. Bahkan ada yang nggak kena uratnya, oh itu menyiksa. Makanya ada di dalam menyembelih hewan itu ada adatnya, itu harus mematikan 4 saluran, 2 saluran nadi dan 2 saluran kerongkongan dan urat saraf. Ya begitu. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya diskusi aja ya, Ya. sesuai dengan mukadimah kan kita sampaikan apa itu ibadah. Ibadah itu adalah amalan yang kita laksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau menurut kumpulan dari saya, pertanyaannya adalah apakah Allah itu memang menyiapkan 2 tempat yang membuat kita harus beribadah sesuai perintah, dan 2 tempat itu adalah surga dan neraka. Ada surga dan ada neraka. Memang itu yang Allah ciptakan untuk membuat manusia ini harus taat dan tunduk dan siap melaksanakan ibadah setiap waktu yang ditentukan, karena hanya untuk mengejar satu di antara 2 tempat ini. Sementara kalau kita sandingkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ada sebagian orang berpedoman kepada itu, bahwa itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara tadi di akhir daripada kajian tadi, jangankan membunuh, ada rasa gil aja kita sudah mempertanggungjawabkan rasa itu, dan itu bisa menggugurkan amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan. Jadi di sini saya mohon pencerahan dari kaitan daripada ciptaan 2 tempat yang kita yakini itu ada dengan konteks Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita harus seperti apa sih dalam melaksanakan ibadah ini. Hanya cukup beribadah saja menuruti perintah Allah dengan ketakwaan dan keimanan kita, yang lainnya kita abaikan. Demikian Pak Ustaz, ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya, bahwa kita yakini Bismillah, kita yakini Allah itu
maha adil. Allah menerapkan berbagai jalannya prosesi kehidupan ini dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan Allah itulah Allah menyediakan balasan gitu ya, balasannya. Di ayat yang tadi sempat saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Jadi penciptaan jin dan manusia ini tiada lain, tujuan dan maksud Allah menciptakan jin dan manusia ini adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena peribadahan itulah Allah sediakan balasannya. Makanya ada tag, kalau saya katakan, responsibility tanpa batas. Ya. Pertanggungjawaban tanpa batas. Jadi kita hidup di dunia ini ya responsibility tanpa batas karena sampai dengan akhirat gitu. Maka konsekuensinya ketika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka seluruh kehidupan kita harus kita arahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menghadirkan Islam, din itu dalam berbagai redaksinya itu ada akar katanya dan sama dengan dain. Dain itu adalah hutang. Hutang. Kenapa dikatakan hutang? Hutang itu bagaimana kita tidak berhutang? Allah sudah memberikan berbagai fasilitas kehidupan secara gratis, betul nggak? Menghirup udara gratis nggak? Gratis. Coba kalau di rumah sakit menghirup udara, 1 liter oksigen aja udah luar biasa mengeluarkan biaya. Ini cuma-cuma gratis. Kemudian menghadirkan apa? Nikmat mata saja. Nikmat mata itu betapa besar. Kalau ditimbang katanya, kalau ditimbang nikmat mata itu tidak ada yang bisa menandinginya. Itu satu nikmat, satu bentuk kenikmatan. Maka di sini ada konsekuensi. Keberhutangan kita itu karena sudah diberikan berbagai fasilitas yang begitu banyak, di berbagai kenikmatan yang begitu besar, maka konsekuensinya kita harus taat. Makanya kita dinamakan abdu. Abdu itu hamba. Hamba itu apa kata tuannya? Kata-kata tuannya cuci piring. Ya harus cuci piring kan? Makanya di perbudakan itu, di dalam area era perbudakan, namanya budak itu hamba. Hamba itu kan diperjualbelikan ya. Diperjualbelikan. Mau berapa nih? Nah, udah diperjual seperti kisah Salman Al-Farisi yang masuk Islam itu, perjalanan hidupnya sampai masuk Islam kan pernah menjadi budak. Padahal dari seorang yang terhormat, kemudian menjadi majusi, kemudian jadi Kristen, terakhir bahkan menjadi budak hanya untuk mencari seorang nabi, seorang yang dikatakan terakhir tadi, akhirnya ketemu di Madinah juga. Nah, keberhutangan kita itu dibalas dengan apa? Allah menyediakan dinul Islam. Allah menyediakan dinul Islam. Berislamlah. Maka Allah sediakan Islam itu untuk sebagai bentuk kita membayar hutang itu gitu ya. Walaupun tentu tidak bisa sesungguhnya dibayar dengan amalan kita. Yang memasukkan kita ke surga itu bukan karena amalan kita, Bapak Ibu, tetapi adalah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Tadi kalau dikaitkan ya Pak, Ar-Rahman itu tadi, Ar-Rahman itu kemahasayangan Allah untuk seluruh manusia. Jadi diberikan baik itu muslim maupun kafir. Karena muslim dan kafir ini, Islam dan kafir ini, muslim dan kafir itu adalah pilihan. Allah berikan pilihan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, apakah engkau akan beriman atau kafir? Akan beriman atau kafir? Itu berarti kan pilihan. Dan Allah juga ciptakan di situ dalam kehidupan kita ada setan, ada iblis gitu ya, untuk menjadi ujian keimanan, ujian keislaman kita. Nah disitulah kemudian karena manusia ini sudah menerima amanat dari Allah, amanat yang besar, yang ketika amanat itu ditawarkan kepada gunung-gunung tidak mampu, tetapi yang mampu bersedia untuk menerima itu, amanat itu adalah manusia, maka ada konsekuensinya tadi. Dan konsekuensi itu adalah sesuatu hal yang wajar di dalam logika kita juga ya. Ada konsekuensi yang wajar.
maka Allah sediakan surga dan neraka sebagai konsekuensi atau balasan bagi manusia. Makanya ketika diminta, ini kalau dikaitkan di rubat ya, ketika perintah Allah itu adalah untuk beribadah dan itu sudah disediakan, nanti konsekuensinya adalah surga, maka runutan ini menjadi jelas gitu. Oh iya, Allah sudah memerintahkan kita untuk beribadah, maka nanti ada surga. Tetapi ketika melenceng dari itu, sebagaimana perintah Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tapi iblis menolak perintah tersebut, maka Allah melaknat. Nah, Allah melaknat iblis. Maka perintah-perintah yang lain pun yang sudah diperintahkan kepada manusia, ketika dilanggar, maka tadi muncul di beberapa ayat Al-Quran ada laknat, ada Allah tidak menyukainya, ada apa lagi, disediakan neraka jahanam. Itu sebagai konsekuensi logis dari adanya pilihan ya, kalau tidak ada pilihan, Allah sesungguhnya berkehendak, bisa saja berkehendak menjadikan seluruhnya Islam semua, tetapi kan ternyata tidak sih, ternyata tidak. Jadi Ar-Rahmannya Allah itu untuk seluruh makhluknya, sementara Ar-Rahim itu dikhususkan kepada nanti seorang muslim nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam misal. Barangkali ada yang mau menambahkan, juga namanya diskusi, silahkan. Pak Ustaz mungkin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bicara berkaitan dengan penghambaan diri kita pada Allah, tugas kita yang pertama adalah ibadah. Bahwa kalau berzina wa insa ya ada dulu. Kita kan manusia kan menghamba. Nah, hamba itu kan berarti budak. Yang berarti budak dengan Tuhan, gitu kan? Jadi kalau kita ibaratkan budak dengan Tuhan, nah berarti Tuhannya ini adalah Tuhan yang maha kaya, maha segalanya. Jadi dengan saya. Kalau itu ketika kita sebagai hamba, Allah ciptakan sebagai hamba, ternyata Allah fasilitasi. Yang fasilitasi kita dengan berbagai fasilitas yang begitu hebat yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau ketika misalnya kita diibaratkan dengan ada majikan dengan pembantunya, dengan budak ya, budak ini sudah difasilitasi. Sama dengan misalnya di sebagai antara pegawai dengan dia. Nah pegawai ini kan berarti udah saja sih. Kamu tugasnya ini, kemudian di situ udah dirinci tugasnya ini. Tugasnya bahwa kamu kerja sebagai ini, ya, sebagai hamba Allah. Nah tapi difasilitasi sebagai hamba Allah itu dengan fasilitas yang banyak sekali. Dikasih tubuh yang memungkinkan untuk memang beribadah. Nah kemudian dikasih juga rezekinya. Rezeki awal sudah dikasih. Nah terus kemudian kalau kamu melaksanakan tugas ini, maka kamu akan dapat ini, Kemudian apakah kalau kamu bisa ini nanti lebih bagus lagi kerjanya, maka akan dapat surga. Nah, bahkan tidak hanya surga, tapi kalau kamu berbuat kesalahan, menyalahi aturan, karena Allah dengan hamba ini kan difasilitasi dengan pedoman. Kita kasih pedoman yaitu Al-Quran gitu ya. Nih kamu pedomannya ini, kamu tugasnya ini aja, tapi sesuai dengan kemampuan kamu ya, gitu ya. Dan kamu selesaikan masing-masing sesuai dengan kemampuan. Ada yang kemampuannya ini dan lain-lain macam-macam. Nah, setelah itu ya masing-masing melaksanakan tugas dengan baik ya, sesuai dengan ketentuan. Bahkan kalau kamu melaksanakan tugasnya, ya cari keadilanku, ya gitu ya. Kita berusaha untuk yang terbaik artinya melakukannya. Nah kemudian maka kalau tuannya ridho, misalnya kita punya majikan senang banget sama kita. Kadang-kadang karena kerjanya baik, apapun bahkan lebih kadang. Nah ini jadi mungkin hanya itu saja sedikit berkaitan konsep
berarti tentang penghambaan dengan apa namanya, dengan sesuatu yang lebih agung. Apalagi Allah kan maha kaya. Kalau Allah ini miliaran, gitu. Tapi Allah maha kaya. Bahkan bagi Allah itu kecil. Gitu. Kalau kita ibaratkan manusia ini kan miliaran, gitu. Tapi Allah berikan semuanya awalnya ya semuanya karena Allah maha pengasih, dikasih semuanya. Ya, tapi siapa yang nanti dapat rahimnya? Tentunya yang dapat rahimnya adalah orang yang terbaik melakukan tugasnya. Kalau itu mudah-mudahan kita termasuk yang berusaha untuk menghafalkan diri kita kepada Allah. Cuma penghafalan ini berarti sebetulnya tidak hanya sholat. Ya. Penghafalan bahkan ketika saya mendengar sebuah ceramah bahwa ternyata antara anak-anak dengan kita sebagai orang tua dengan yang sudah tua ternyata fokusnya beda gitu kan ibadah itu. Jadi ternyata ketika anak-anak misalnya atau remaja mungkin fokusnya ke apa ibadah itu dalam belajar. Kemudian setelah kita tua tentunya fokus ibadahnya ke apa? Pekerjaan kita. Tapi kalau yang tidak ada tanggungan lagi berarti fokusnya kemana? Kepada ibadah khusus ya. Itu. Baik, mungkin kita aja. Maaf kalau abahnya malah kalau gitu mungkin. Tapi ya mudah-mudahan ya konsep penghambaan juga yang kita manfaat. Kita hamba Allah. Kita berusaha jelas. Makanya kita disuruh beribadah kepada itu dengan wa amiru ilal Allah mukhlisina al-dina kita ikhlas. Nah, kalau dengan ikhlas maka tambahannya akan lebih banyak. Dan kita juga tidak akan terbebani biasanya kalau malah kita juga senang. Ya, orang yang nanti dia senang, nanti tuannya juga senang. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu bahwasanya Allah ridho, kita ridho, Allah ridho, maka itu akan ketemu dengan kenikmatan. Senang ketemu senang kan? Baik, mungkin ini saja tambahannya. Terima kasih. Mohon maaf atas perhatiannya. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Itu tambahannya dari Ustaz Sobari. Terima kasih. Ya memang penghambaan ini yang memang tugas kita di dunia ya. Sebagai hamba Abdullah ketika di status kita sebagai hamba ya berarti memposisikan diri sebagai hamba. Tadi karena kita sudah punya keberhutangan kita sangat banyak gitu ya. Dari berbagai fasilitas yang telah Allah berikan keberhutangan kita kepada Allah ya dengan menyerahkan diri kita. Kita nggak punya apa-apa nih, semua milik Allah. Bahkan diri kita itu milik Allah, ya udah kita serahkan pasrah, bongkokan istilahnya pasrah bongkokan pada Allah. Ya Allah nih, aku serahkan padamu hanya untukmu. Gitu. Itulah keberhutangan kita karena kepada Allah maka kita serahkan diri kita, pasrahkan diri kita. Layaknya sebagai seorang hamba. Maka ketaatan kita kepada Allah itu bagian dari untuk mencapai menyenangkan Allah lah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita diridhoi Allah sehingga Allah berikan surganya. Dan kenikmatan kita di surga itu ada bertingkat-tingkat. Kenikmatan tertinggi itu adalah ketika melihat wajah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah takdirkan kita bisa melihat wajah Allah. Itu adalah kenikmatan terbesar, kenikmatan yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu sudah ya itu kita cukup gitu ya. Mayoritas masuk membacakan adalah alhamdulillah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.